Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 270. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyinari ubin terang di atap. Ketiga wanita itu bangun satu persatu, lalu mereka semua berkumpul dan memeluk Chen-Che dengan erat. "Tuan suami, senang sekali Anda berada di sisi saya. Ya, akan lebih baik jika kakak Linzi kembali juga. Kami berempat bersaudara akan bisa melayani suami kami dengan lebih baik." Berbicara tentang melayani. Dalam hal melayani orang, Qiu Yaoer memiliki wajah yang paling lembut. Dia segera berdiri dan ingin melarikan diri. Tapi dia ditangkap oleh Luo Sanshan yang bersemangat, "Hei, Yaoer kecil, kemana kamu akan lari? Suami memanggilku dan memintamu untuk melayaninya. Jika kamu tidak melayani suami sekarang, kemana kamu akan lari pergi?" Qiu Yaoer dengan jelas dapat melepaskan lengan Luo Sanshan hanya dengan satu usaha, tapi dia terlihat sangat lemah. "Apa yang suami katakan? Kakak Sanshan, tolong lepaskan aku secepatnya. Aku harus buang air kecil." Saat hendak buang air kecil, tiba-tiba wajahnya memerah. Chen-Che tertawa terbahak-bahak, "Di mana lagi kamu akan buang air kecil? Ayo di sini saja." Chen-Che sangat menyukai penampilan pemalu gadis ini, dia seperti roh yang diberikan oleh dunia ini. "Ah!" Seruan Qiu Yaoer terdengar, diiringi tawa bodoh Luo Sanshan. Dia adalah kaki tangan Chen-Che. Setiap kali Chen-Che ingin melakukan sesuatu, Luo Sanshan selalu ada untuk membantu dan menindas adik perempuannya. Itu juga menjadi hobinya. Setelah bekerja lebih dari setengah jam, satu-satunya orang di ruangan itu yang masih bisa bangun adalah Liu Xiaoxiao. Karena bertubuh kembar, dia tidak takut pada Chen-Che dan dengan senang hati menikmati istana erotis langsung di sampingnya selama hampir 1 jam. Dia bersusah payah bangun dan memanaskan air panas untuk Chen-Che dan saudara perempuannya untuk membersihkan diri, yang membuat kedua wanita itu sangat malu. Setelah sekedar sarapan dan istirahat sebentar, Chen-Che keluar. Wang Hongwen dan Qiu Bailu telah menunggu lama, dan mereka perlu bicara. Tidak banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini, dan hanya ada 3 atau 4 orang di akademi, termasuk Wang Hongwen. Ada juga Chen Xiaobing, Tong Dalei, Yu Li, Xiao Zhuang dan lainnya. Chen-Che tidak menyebutkan pemberontakan, namun menyarankan agar Chen Jiachun perlu memperluas dan meningkatkan kekuatan militernya. Kecuali Qiu Bailu, yang sangat menyadari niat sebenarnya Chen-Che, semua orang mengira Chen-Che hanya merasa tidak aman dan ingin memperluas kekuatan militer Chen Jiachun. Pertemuan ini disetujui dengan suara bulat, dan keputusan Chen-Che untuk memperluas tim pengawal mendapat dukungan dengan suara bulat. Kaum radikal seperti Chen Xiaobing dan Yu Li sangat ingin merekrut ribuan orang sekaligus. Merekrut ribuan orang jelas tidak realistis, tetapi beberapa ratus orang masih dapat dipertimbangkan. Tujuan yang diajukan oleh Chen-Che adalah 300 orang. Rekrut orang-orang dari desa sekitar atas nama perluasan penjagaan, 300 orang ini semuanya harus diambil dari desa terdekat, jadi kesetiaan mereka terjamin. Bagaimanapun, kita adalah komunitas yang mempunyai kepentingan, dan membela tanah air kita selalu menjadi senjata yang hebat. Semua penjaga dibayar, dan gaji mereka adalah gaji bulanan. Hanya 1 atau 2 tael perak setiap bulan. Pada tahap ini, fokusnya adalah pelatihan, dan tidak akan ada perkelahian. Kata-kata terakhir adalah demi menenangkan hati Wang Hongwen dan yang lainnya. "Jangan khawatir Tuan, serahkan masalah ini pada kami. Reputasi tim pengawal kita terkenal di seluruh negeri, belum lagi gaji bulanan 1 atau 2 tael. Beri saya waktu 3 hari untuk memastikannya selesai. Kami punya banyak orang untukmu," Chen Xiaobing meyakinkan sambil menepuk dadanya. "Oke. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu, prajurit. Ingat, tidak semua orang dibutuhkan dalam tim pengawal. Mereka harus sehat, tapi kamu tidak bisa merekrut orang yang haus uang." Faktanya, dia tidak takut merekrut orang. Setelah bergabung dengan tim pengawal, meski dia merekrut beberapa gangster, Chen-Che yakin dia bisa melatih mereka hingga menjadi sangat berkualitas. Tidak masalah. Chen Xiaobing segera memimpin orang-orang untuk mempromosikannya dengan gembira. Tim pengawal di desa Chenjia benar-benar menjadi semakin tidak mencukupi.
Separuh dari mereka telah pergi untuk mendukung bendungan Litian, dan separuh sisanya harus mengerahkan sekitar 10 orang lagi untuk melindungi hukum dan ketertiban di kota dan mendukung pekerjaan serif. Hanya ada sekitar 40 pengawal yang sebenarnya menjaga desa. Jika kita bisa menambah 300 orang secara langsung kali ini, maka keamanan di desa akan terjamin di masa depan. Proses rekrutmennya cukup lancar. Hanya dalam satu pagi, Chen Xiaobing merekrut ratusan orang. Siang hari, Chen Xiaobing dan yang lainnya datang dan menemui Chen Ce bersama. Tuan, apakah kita merekrut 300 orang saja? Bisakah kita melakukan lebih dari itu? Da Zuanglah yang bertanya. Chen Ce bingung, apa? Da Zuang, apakah kamu punya ide? Tuan, kali ini kita merekrut orang, dan ada banyak responden. Semua orang datang ke sini karena tanda emas desa Chenjia kita. Semua orang tahu bahwa pelayanan di desa kita bagus, terutama 1 atau 2 tael perak sebulan. Itu menyentuh hati banyak orang, sehingga jumlah orang yang datang untuk mendaftar melebihi imajinasi, dan bahkan ada beberapa anak-anak di antara mereka, ada beberapa tukang kayu, pandai besi, dan lain-lain. Saya berpikir bahwa mereka tidak bisa direkrut untuk menjadi pengawal, tapi bisa dimasukkan dalam kelas senjata kita. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Chen Ce terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia sangat gembira. Tentu saja ini bagus, ada berapa pandai besi dan tukang kayu. Ini semua adalah talenta gabungan. Saat ini, pengrajin lebih berharga daripada prajurit. Da Zuang dan Xiao Zuang sekarang bertanggung jawab untuk membuat senjata yang digunakan oleh seluruh tim pengawalnya sejak lama. Mereka masih bisa melakukannya, tapi mereka masih tidak bisa mengimbangi kemajuan pengawal Chen Ce dalam menggunakan senjata. Belum lagi, kali ini akan ada 300 rekrutan baru yang akan menggunakan senjata, dan senjata yang mereka perlukan pun banyak membutuhkan tenaga dan uang. Oleh karena itu, jika mereka hanya mengandalkan pasukan senjata yang dibentuk oleh segelintir orang saat ini seperti Xiao Zuang dan lainnya, mereka memang tidak akan mampu mengimbangi kemajuan tersebut. Dan melatih orang-orang baru sangat memakan waktu. Bahkan anak-anak yang menjadi guru baru tidak dapat langsung digunakan. Namun pandai besi dan tukang kayu dewasa ini berbeda. Mereka memiliki keterampilan yang mumpuni dan matang. Jika mereka diizinkan bekerja di kelas senjata, mereka akan memulainya dengan cepat. Ada sekitar selusin dari kita, ada yang master dan ada yang magang, tapi mereka semua cukup ahli dalam keahliannya dan mampu melakukan pekerjaan itu, kata Da Zuang cepat, takut Chen Ce tidak akan setuju. Chen Ce berpikir sejenak dan melambaikan tangannya, itu dia, prajurit. Mulai sekarang, semua tukang kayu dan pandai besi seperti ini bisa dikirim langsung ke kelas senjata. Gajinya 1, 2, 5 tael untuk 1 bulan, sesuai dengan tingkat keahliannya. Penting untuk membedakan manfaatnya. Bagaimanapun, bakat majemuk lebih jarang. Ya, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Da Zuang sangat tersentuh sehingga dia terus berterima kasih padanya. Orang-orang seperti Xiao Zuang dan lainnya, setelah mengikuti Chen Ce selama setahun, sekarang mereka bisa mendapatkan setidaknya 100 tael perak setiap tahun, bahkan lebih seperti Chen Xiaobing. Keluarga mereka bisa mendapatkan ribuan tael setahun ini, bisa dianggap sebagai kebebasan kekayaan. Jadi yang mereka kejar sebenarnya berbeda. Zuang bersaudara contohnya, mereka tidak lagi mengejar gaji sebesar apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan malah terobosan senjata. Mereka, 2 bersaudara, Da Zuang dan Xiao Zuang, yang memiliki pengetahuan paling mendalam di bidang senjata, saat ini sedang mengerjakan panah tempat tidur, yang dapat menembakkan 10 hingga 50 anak panah sekaligus. Hanya saja penelitiannya masih dalam tahap awal. Meski ada beberapa prestasi, mereka tetap ingin memberikan kejutan kepada Chen Ce setelah selesai. Hanya saja penambahan senjata dan perlengkapan secara tiba-tiba untuk 300 orang agak membebani mereka, sehingga mereka ingin merekrut lebih banyak orang ke dalam kelas senjata untuk menyelesaikan rangkaian pekerjaan mereka. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini yang harus aku lakukan. Ngomong-ngomong, Xiaobing, masing-masing pengrajin yang memasuki kelas senjata ini perlu diperiksa identitasnya, dan beritahu bahwa mereka dapat diberikan apartemen di desa secara gratis, lalu pindah dan tinggal di desa. Chen Xiaobing sangat cerdik sehingga dia segera memahami maksud sebenarnya Chen Ce. Pindah ke desa dan mendapatkan apartemen sebagai gratis adalah perkara sepele. Kuncinya banyak hal penting di kelas senjata yang tidak boleh dibocorkan. Misalnya,
Panah tangan dan kotak panah adalah rahasia utama seluruh desa Chenjia. Jika rahasia ini bocor, maka keunggulan Chenjia Chuner akan sangat berkurang. Oleh karena itu, mereka yang berpartisipasi dalam produksi senjata harus setia, dan Chen Che tidak ingin menguji sifat manusia, jadi dia langsung memberikan rumah kepada beberapa orang dan membiarkan mereka pindah ke desa. Mencegah kemungkinan pengkhianatan. Selain itu, kelas senjata harus merekrut beberapa peserta magang. Peserta magang tidak bisa memulai belajar dengan cepat, tetapi bisa diajar secara perlahan. Ingat, selama anak-anak ada, yang terbaik adalah anak-anak dari desa sekitar. Banyak anak yang tidak bersekolah karena terlalu sibuk di rumah atau merasa tidak mempunyai bakat untuk belajar. Lagi pula, tidak semua orang tua mau menyekolahkan anaknya untuk bersekolah. Bagi banyak orang, meraih ketenaran akademis adalah sebuah impian yang masih terlalu jauh dan tidak semua orang bisa mewujudkannya. Tapi kalau sedang belajar kerajinan, lain halnya. Di zaman sekarang, kerajinan berarti memiliki penghasilan yang stabil, dan itu berarti Anda tidak akan kelaparan atau kedinginan dalam hidup ini. Tentu saja guru harus mau mengajar. Kerajinan membuat busur tangan diajarkan oleh Chen Che kepada Xiao Zhuang dan yang lainnya. Sekarang Chen Che membuka mulutnya, Xiao Zhuang tentu saja tidak ragu-ragu dan langsung setuju. Selanjutnya, Chen Xiaobing merekrut 300 orang dalam satu hari. Bahkan ada lebih tersisa puluhan orang yang masih ingin mendaftar. Setelah Chen Che memilih pengrajin di antara mereka dan mengirim mereka ke kelas senjata, ternyata mereka semua tersisa lebih dari 20 orang. Tuan, mengapa kita tidak menggabungkan semuanya? Saran Chen Xiaobing. Tidak, biarkan mereka kembali dan beritahu mereka, jangan berkecil hati jika mereka tidak terpilih kali ini. Mereka akan dipilih pertama di angkatan kedua. Jangan terlalu santai, jika terlalu santai, maka 300 orang pertama yang terpilih akan mengira siapa saja bisa masuk, dan mereka tidak akan menghargai kuota. Namun setelah mendapatkan kartu seperti itu, mereka akan merasakan krisis, dan orang-orang di belakang juga akan merasa bahwa bergabung dengan pengawalan bukanlah tugas yang mudah, dan juga akan meningkatkan rasa ekspektasi terhadap orang lain. Oleh karena itu, sekitar 20 orang ini dieliminasi secara tegas oleh Chen Che. Sedangkan untuk regu senjata, lebih dari 30 tukang kayu dan pandai besi direkrut. Da Zhuang ditunjuk oleh Chen Che sebagai ketua regu dan Xiao Zhuang sebagai wakil ketua regu. Adapun pekerjaan spesifiknya, itu ditugaskan kepada mereka berdua. Tim pengawal yang terdiri dari 300 orang pindah ke desa Chenjia bersama-sama. Ini adalah hal yang tidak terbayangkan bagi desa Chenjia di masa lalu. Namun saat ini tidak ada gangguan. Saat membangun pabrik sebelumnya, Chen Che telah mempertimbangkan beberapa situasi berikutnya, sehingga pabrik tersebut dibangun dengan ukuran ekstra besar. Sekarang tinggal menambah ruangan dan ranjang, bisa dijadikan asrama untuk 300 orang ini. Namun, gaji, biaya hidup, seragam senjata, dan pakaian 300 orang merupakan pengeluaran yang cukup besar. Gaji mereka sendiri adalah 40 sen sehari, ditambah setidaknya 10 sen untuk biaya hidup, senjata, dan pakaian. Setiap orang membutuhkan setidaknya 3 tael dan 5 sen perak setiap bulan, selain itu gaji kelas senjata, pekerja lain di desa, biaya pekerja Menara Bangau Putih dan Menara 1000 Bangau. Dalam sebulan, setidaknya 2000 tael perak akan dikeluarkan oleh Chen Che. Namun kabar baiknya adalah pengeluaran ini bisa di-backup oleh Menara 1000 Bangau, Menara Bangau Putih, bisnis kertas murbei, dan bisnis kain sutra di desa. Bab 271. Meskipun bisnis kertas murbei dan bisnis kain sutra tidak menguntungkan seperti restoran, mereka masih dapat menghasilkan beberapa ratus tael sebulan. Meski uang tidak lagi menarik bagi Chen Che, kaki nyamuknya terlalu kecil untuk dianggap daging. Saat ini, Chen Che hanya memiliki sekitar 30.000 tael perak di tangannya, belum termasuk ratusan ribu tael yang dibutuhkan untuk membangun bendungan litian. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Chen Che hanya merekrut 300 orang pada tahap awal. Chen Che mengambil langkah demi langkah. Jika langkahnya terlalu besar, itu dengan mudah menarik perhatian para pejabat yang tidak menyukainya. Setelah rekrutan 300 orang memasuki desa Chenjia, mereka akan dilatih oleh Chen Xiaobing dan Tong Dalei. Pangkalan pelatihan mereka berada tepat di sebelah sungai dekat pabrik. Semua program pelatihan diajarkan oleh Chen Che. Semuanya adalah program pelatihan rekrutmen generasi selanjutnya. Tentu saja panah otomatis juga menjadi prioritas utama.
Untuk menjadi prajurit di desa Chenjia tidak harus bisa menggunakan pisau, tetapi harus bisa menembakkan anak panah, dan menganggap panah sebagai mata pelajaran wajib. Selama Anda menguasai panah tangan, jika Anda tidak mengatakan bahwa Anda selalu dapat mengenai target dengan 100 tembakan, Anda setidaknya harus dapat mengenai 90% sasaran dengan 100 tembakan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa pengawal Chen Che begitu tak terkalahkan di Gunzu, yang membuat Liu Yanhu tak berkutik, dan yang lainnya hingga tercengang. Lusinan pemanah dapat membunuh ratusan dari mereka dengan busur tangan mereka yang kuat, dan bahkan batalion Kuiziying yang paling kuat pun menderita kerugian besar. Meskipun Chen Che dan yang lainnya memiliki keunggulan lokasi pada saat itu, tidak dapat disangkal bahwa panah tangan sangat kuat. Tanpa panah tangan, pada dasarnya mustahil bagi pasukan lain untuk mengalahkan pasukan Kuizi dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, 300 orang ini bukan dilatih untuk sekedar jadi tim pendamping, melainkan menjadi tim panah tangan otomatis dan juga menguasai keahlian lainnya. Sebuah tim panah otomatis yang terdiri dari lusinan orang dapat mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan. Tidak dapat dibayangkan jika 300 orang menembakkan busur panah sekaligus, siapa yang akan dapat menghentikan mereka. Bahkan jika lawannya berkekuatan beberapa kali lipat darinya, Chen Che pasti akan mengalahkannya dengan panah otomatis. Tentu saja, ini bukan hanya tim panah otomatis. Jika Anda hanya menggunakan satu cabang militer dalam perang, Anda pasti akan mendapat masalah. Belum lagi, Chen Che sendiri memiliki lebih dari satu cara untuk mengalahkan unit panah otomatis. Misalnya baju besi berat, perisai berat. Akan selalu ada momen di mana panah-panah habis. Jika tidak ada medan yang menguntungkan untuk diandalkan, maka tim panah tangan masih mudah dikalahkan. Kemudian yang berperang melawan mereka adalah pasukan kavaleri dan infanteri. Hanya saja kedua senjata ini sangat memakan waktu dan uang. Terutama kavaleri. Chen Che menangkap banyak kuda perang terakhir kali. Dia mulai memproduksi sepatu kuda dan sanggurdi di Litianba. Dengan dua hal ini, efektivitas tempur kavaleri akan meningkat pesat, dan mengurangi tingkat kausan pada kuda akan lebih besar. Setidaknya 70% hingga 80% lebih sedikit. Sanggurdi adalah pijakan kaki saat menunggangi hewan, tergantung di pinggiran pelana dengan seutas pita atau tali yang disebut tali sanggurdi. Biasanya sanggurdi dibuat berpasangan dan digunakan untuk membantu seseorang menaiki hewan tunggangannya atau sebagai pijakan selama mengendarai hewan tunggangan. Namun, jika ingin membentuk kavaleri yang terorganisir, jumlah kuda yang dimiliki masih belum cukup. Bahkan jika beberapa kuda militer yang ditangkap dari batalion Kuizi dimasukkan, Chen Che hanya memiliki lebih dari 100 kuda di Litianba. Terlalu sulit untuk membentuk tim kavaleri yang terdiri dari beberapa ratus orang. Alasan utamanya adalah karena kuda tidak mudah untuk dibeli. Kuda-kuda yang dapat dibeli semuanya adalah kuda-kuda yang kurus dan kecil, tidak tinggi sama sekali. Seseorang tidak akan menjual kuda perang yang bagus, karena barang ini dikontrol dengan ketat. Sekalipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelinya. Oleh karena itu, Chen Che memikirkan tentang baju besi. Baju besi berjalan semacam ini membutuhkan sejumlah besar potongan besi yang dihubungkan dengan kabel tembaga. Dapat memblokir anak panah dan tidak dapat dipotong dengan pedang dan kapak. Namun, ia memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi pemakainya. Benda seperti ini sangat berat. Ketika dipakai saat biasa saja benda seberat puluhan kilogram ini bisa langsung menjatuhkan orang, apalagi dipakai untuk berkelahi. Orang-orang di bawah Chen Che yang bisa memakai pakaian ini adalah Chen Xiaobing, Tong Dalei, Yu Li dan lainnya. Jika harus memilih lagi, tidak akan menjadi masalah besar untuk memilih selusin rekrutan dari tim pengawal, tapi tidak tahu berapa banyak rekrutan yang bisa dipilih dari 300 rekrutan. Jika baju besi infanteri dirancang dengan baik, dan berat baju besinya dikurangi, maka lebih banyak orang yang bisa memakainya. Tidak perlu terlalu banyak baju besi infanteri, cukup ratusan set, sehingga mereka bisa memakainya untuk mengalahkan musuh. Itu saja. Dalam konsepsi Chen Che, baju besi infanteri adalah baju pelindung diri yang sangat kuat, yang dapat menahan senjata dan anak panah musuh dan bisa leluasa bergerak maju. Jika ada 300 pasukan infanteri, Chen Che bisa mengalahkan Gunzu dan Chengzu sepenuhnya. Jika ada 1000 tentara, Chen Che akan memiliki banyak alasan untuk menyatakan dirinya sebagai raja, memerintah di seberang sungai dari Istana Kekaisaran, dan merebut seluruh wilayah barat daya dan selatan sungai Yangtze. Lakukan saja jika Anda memikirkannya.
Chen Che mulai menggambar tentang baju besi dalam semalam. Hal ini membutuhkan konektor yang sangat halus. Tidak ada masalah dengan bagian depan atau belakang. Mereka hanya perlu memperkuat armor. Namun hubungan antara lengan dan bahu relatif tepat, dan ada juga masalah mobilitas yang perlu dipertimbangkan. Jika mobilitasnya tidak kuat, maka itu adalah target hidup di medan perang. Chen Che terlihat sangat serius saat bekerja. Selanjutnya, selama beberapa hari, Chen Che menghabiskan waktu di kelas senjata. Dia bahkan tidak pulang, dia makan, minum, dan buang air besar di kelas senjata. Sayangnya, Xiao Zhuang juga diseret olehnya untuk mempelajari baju besi yang diberi nama Bu Renjia. Di antara 30 atau lebih tukang kayu dan pandai besi baru, ada juga beberapa yang memiliki pengetahuan luas tentang baju besi, dan bersama-sama mereka membantu Chen Che membuat rencana untuk membuat baju besi. Dengan tambahan pandai besi, banyak hal akan lebih mudah ditangani. Selama Chen Che membuat beberapa terobosan teknis, dia akan segera mencari pandai besi untuk menyelesaikannya. Dalam beberapa hari, Chen Che mengetuk ratusan bagian. Hanya bagian sambungan bahunya, dia sudah membuat lebih dari selusin produk jadi. Setelah memakainya, dia merasa kurang aktif atau merasa perlindungannya saja tidak cukup. Jadi dia terus meneliti, dan terus memalu. Setelah beberapa hari, sifat gila kerja Chen Che mengejutkan orang lain di desa. Qiyu Yaoer, Luo Sanshan, dan Liu Xiaoxiao mengira dia telah terstimulasi dalam beberapa hal, dan terus mencari Wang Hongwen, berharap dia dapat membantu membujuk Chen Che agar tidak terlalu putus asa. Saya tidak bisa membujuknya. Chen Che masih sangat kesal. Saya berani mengatakan bahwa dia pasti menyimpan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Bajingan Gaoki itu membuatnya tidak bahagia kali ini. Lain kali kita bertemu, saya berani mengatakan, anak ini pasti akan membuat Gaoki kembali menangis. Qiyu Bailu tampak seperti sedang menyaksikan kegembiraan dan mencubit janggutnya, seperti orang tua kecil yang kejam. Hei, aku bisa melihat bahwa Li Ming telah sangat dirugikan kali ini, tapi kita tidak bisa membantunya. Orang ini, Gaoki, sulit untuk dihadapi. Dia pasti akan mengincar desa Chenjia kita selanjutnya, dan aku tidak bisa menyalahkan Li Ming. Dia akan khawatir, tapi itu bukan masalah besar. Selama dia berada di desa, dia akan aman. Jangan terlalu cemas tentang itu, kalian juga jangan biarkan dia kelaparan. Ketiga gadis itu tidak punya pilihan selain mengantarkan makanan dan air untuk Chen Che tepat waktu setiap hari. Mereka memasak semua yang dia suka. Qiyu Yaoer bahkan pergi ke sungai untuk menangkap banyak udang karang besar yang gemuk, dan memasak udang karang pedas untuk Chen Che, bahkan dia mengupas udang dan menyuapi sendiri untuk Chen Che. Chen Che biasanya terlalu terlibat dalam pekerjaan, sehingga dia hanya bisa membuka mulut saat ada makanan dan mengulurkan tangan saat ada pakaian. Kadang-kadang dia begadang selama 2 malam tanpa istirahat sampai matanya menjadi gelap. Pada akhirnya, Qiyu Yaoer menggunakan beberapa cara untuk menjatuhkannya sebelum dia tertidur. Setelah dia tertidur, dia menggosok tubuhnya. Qiyu Yaoer tersipu dan mengutuk Gaoki sambil membantu Chen Che menyeka tubuhnya. Bajingan kura-kura ini, jika aku tahu dia adalah orang seperti itu, aku seharusnya menemukan cara untuk menghadapinya ketika dia masih di akademi. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, aku akan menghajarnya hingga menjadi seorang yang terbelakang. Siapa yang tahu dia bisa begitu jahat, lihat betapa marahnya suamiku. Qiyu Yaoer patah hati. Saat dia menggosok tubuh Chen Che, tanpa disadari tangannya menjadi lebih berat. Hentikan, Yaoer, apakah kamu ingin membunuh suami kita? Lihat, dia sudah kesakitan. Luo Sanshan segera menghentikannya. Qiyu Yaoer menunduk dan melihat lengan Chen Che memerah, jika tidak menghentikannya, kulitnya akan lecet atau memar. Chen Che, yang sedang tidur, hanya sedikit mengernyit dan tidak bangun. Sekitar seminggu kemudian, ada ledakan sorak-sorai di pasukan senjata. Pada boneka kayu, baju besi infanteri baru secara resmi telah selesai dibuat. Setelah setengah bulan penelitian oleh Chen Che, Xiao Zhuang dan yang lainnya, ratusan gambar telah digambar, dan lebih dari selusin baju besi infanteri yang tidak berguna telah dibuat. Chen Che melihat pelindung kaki pada boneka kayu itu terbuat dari potongan besi paling primitif yang dirangkai, dengan pelindung badan jarum, dan bahkan helmnya dilindungi oleh pelindung rantai. Baju besi yang sudah jadi memiliki berat 30 kg, dan berat ini dapat dikurangi 3 hingga 5 kg lagi pada tahap produksi selanjutnya. Pada saat itu,
Lebih dari 20 kilogram tidak akan dianggap sebagai barang yang berat bagi orang-orang seperti Tong Dalei. Aku akan memakainya dan mencobanya, lalu kalian bisa memotongku dengan kapak. Chen Xiaobing hendak mencoba baju besi itu dengan penuh semangat. Tidak, tidak, kita tidak boleh mencoba seperti ini. Bagaimana jika kita melukai seseorang? Da Zuang melarang memakainya secara langsung dan mencobanya. Saya tidak meragukan apa yang dibuat oleh tuan kita. Mengapa barang yang tuan buat tidak bisa stabil? Chen Xiaobing menamparkan dadanya dengan keras. Salah satu alasan mengapa dia percaya pada Chen Ce adalah karena baju besi itu sangat bagus sehingga Chen Xiaobing tidak sabar untuk mencobanya. Tetapi bahkan Chen Ce menghentikan usul ini, lupakan, ayo kita coba dulu pada boneka kayunya. Siapa yang akan menguji pisaunya? Atau kita coba dengan panahnya dulu? Orang-orang sangat ingin segera mendaftar. Pada akhirnya, Chen Ce membiarkan Chen Xiaobing mencobanya. Dia adalah seorang veteran, dan efek yang didapatnya adalah yang paling stabil. Hal pertama yang harus dicoba adalah panah tangan. Chen Ce memintanya berdiri pada jarak 30 meter, 20 meter, dan 10 meter untuk menembak. Semua orang menjauh, dan kemudian menyaksikan tanpa daya saat Chen Xiaobing menembak. 30 meter jauhnya, panah otomatis melepaskan 3 tembakan berturut-turut dalam waktu kurang dari 2 detik. Ketiga anak panah itu mengenai baju besi infanteri satu demi satu, membuat suara berdentang. Mata panah besi tersebut bertabrakan langsung dengan baju besi Burenjia, sehingga menimbulkan serangkaian percikan api. Tidak ada satupun anak panah yang bisa menembus, mereka langsung terlempar. Setelah anak panah ditembakkan, yang lain hendak naik, tetapi Chen Ce menghentikan mereka dan berteriak, kosongkan saja kotak panahnya. Chen Xiaobing mengangguk, mengangkat panahnya lagi, dan kemudian menembak dengan cepat. Terdengar suara dentang lagi, tapi Burenjia masih baik-baik saja. Kecuali 1 dari 7 anak panah yang mengenai celah di baju besi Burenjia, semua anak panah lainnya terpental. Oke, semburan sorakan muncul dari sekeliling. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dari semua anak panah yang ditembakkan, hanya 1 yang tersangkut di celah baju tersebut. Dilihat dari panah yang tertancap tidak stabil, seharusnya tidak merusak pertahanan. Bab 272. Pergi dan lihat. Saat anak panah ditembakkan, semua orang bergegas. Chen Ce berjalan di depan dan naik untuk melihat anak panah yang tertancap di baju besi prajurit itu. Ujung tajamnya tertancap di celah lebar juga merupakan bahaya tersembunyi. Dengan hati-hati melepas anak panahnya, Chen Ce melihat anak panah tajam itu telah sedikit bengkok, dan kekuatannya memang besar. Chen Ce membuka armornya dan melihat boneka kayu di dalamnya. Ada lapisan kertas murbei di boneka kayu itu untuk meniru tubuh manusia. Kertas murbei tidak rusak, dan pertahanannya tidak rusak, Chen Ce mengumumkan, dan semua orang bersorak. Langkah selanjutnya adalah tes 20 meter, semuanya menyingkir. Semua orang menyingkir lagi dan menyerahkan tempatnya kepada Chen Xiaobing. Chen Xiaobing berjalan ke posisi target 20 meter jauhnya, lalu mengangkat tangannya dan mengosongkan kotak panah yang baru diganti sekaligus. Semua anak panah mengenai baju besi satu demi satu, dan tidak ada satupun yang meleset dari sasaran. Hal ini juga mengejutkan beberapa pandai besi dan tukang kayu baru. Mereka juga telah mencoba panah tangan ini, meskipun mudah untuk ditembakkan, namun tidak mudah untuk menembak secara akurat. Tapi Chen Xiaobing tidak pernah meleset dari sasarannya sekalipun. Keterampilan menembak yang luar biasa ini benar-benar membuka mata. Setelah menembakkan 7 anak panah, Chen Ce dan yang lainnya melangkah maju untuk memeriksanya lagi. Tidak ada kerusakan, bahkan anak panah pun tidak tertancap kali ini. Chen Ce sangat puas dengan hasilnya. Ia membuka pelindung kain dan memeriksa kondisi kertas murbei di dalamnya. Begitu pula dengan kertas murbei yang masih tidak rusak sama sekali. Sepertinya anak panah ditembakkan pada jarak 20 meter, dan kerusakan pada pelindung kain itu terbatas. Selanjutnya, tes 10 meter. Chen Ce dan yang lainnya menyingkir lagi, dan Chen Xiaobing menembakkan beberapa anak panah. Kali ini, baju besi itu sekali lagi memiliki anak panah yang tertancap. Tetapi ketika semua orang melihat lebih dekat, anak panah yang tertancap di celah baju besi itu telah jatuh dengan sendirinya, dan terlihat jelas bahwa anak panah itu tidak tertancap dengan erat. Membuka pelindung kain, kertas murbei di dalamnya agak rusak. Sepertinya itu karena serangan jarak dekat. Itu akan menimbulkan kejutan,
Tapi itu bukan masalah besar. Aku bisa menahan tingkat kerusakan ini. Kalau begitu, langkah selanjutnya adalah menguji dengan pisau dan kapak. Kali ini, Chen Xiaobing tidak diminta untuk mencoba lagi, tetapi Qiu Yaoer lah yang diminta untuk melakukannya. Dalam hal keterampilan tinju dan menendang, tidak ada seorang pun di seluruh desa Chenjia yang bisa menandinginya, terutama dalam hal keterampilan menggunakan kapak besar, dia tidak ada duanya. Baik Chen Xiaobing maupun Tong Dalei tidak bisa menandinginya. Perlakukan dia sebagai musuh dan bunuh dia dengan percaya diri. Yang ingin aku lihat adalah ketahanan yang sesungguhnya dari baju besi Bu Renjia ini. Chen Ce berbisik di telinga Qiu Yaoer. Qiu Yaoer mengangguk, membawa kapak pemotong kayu dan pisau buntut milik orang lain, dan bergegas ke depan. Dengan kapak di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya, dia mulai memotong baju besi itu depan, belakang, dan samping, tapi dia juga mengumpat saat melakukan itu. Kura-kura tua Gao Qi sialan, aku akan memotongmu sampai mati, aku akan memotongmu sampai mati, ah. Ada juga kekuatan bertarung Qiu Yaoer yang kekanak-kanakan yang benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa, dia terus memotong-motong Bu Renjia seperti kupu-kupu yang memakai bunga. Kapak dan pedang di tangannya mengeluarkan percikan api yang indah pada Bu Renjia. Chen Xiaobing dan Tong Dalei saling memandang dan mengacungkan jempol. Dia sangat galak. Nona Yaoer benar-benar puncak kekuatan tempur desa Chen kita. Jika saya maju untuk melawannya, saya pasti akan mati di bawah kapaknya jika saya tidak melakukan 3 gerakan. Aku tidak bisa mengalahkannya, dia terlalu galak. Jika Gao Qi jatuh ke tangannya di masa depan, aku khawatir dia akan memotongnya menjadi puluhan bagian dengan pisau dan kapak. Tentu saja, siapa yang meminta bajingan kura-kura tua itu untuk membuat tuan kita menderita begitu banyak keluhan? Mereka berdua juga sangat muak dengan Gao Qi, dan mereka tidak lagi peduli dengan dupa dan cinta yang pertama membawanya ke desa Chenjia. Bagaimanapun, Gao Qi tidak keberatan dengan hal ini. Setelah memotong selama 5 menit penuh, Qiu Yaoer mundur dengan terengah-engah karena kelelahan. Bagaimana, Tuan Suami? Apakah saya sudah menyelesaikan tugasnya? Qiu Yaoer memandang Chen Ce dengan penuh semangat, berharap dipuji. Tentu saja, Chen Ce tidak akan pelit memuji istri kecilnya, benar, itu sudah cukup. Kamu melakukannya lebih baik dari yang saya bayangkan. Lihat, kapakmu perlu diasah lagi. Betapa besar kebenciannya terhadap Gao Qi. Kapak dan pisau buntutnya sudah sangat melengkung sehingga tidak lagi tajam, dan terlalu tumpul untuk memotong daging sama sekali. Sedangkan untuk step armor, itu bahkan lebih parah. Dia terus memotong dalam lingkaran selama 5 menit, sampai potongan armor pada step armor meninggalkan bekas luka di mana-mana. Selain kekurangan darah, langkah ini human armor benar-benar bisa dikatakan sepertinya itu akan bertahan seumur hidup dalam pertarungan. Ada bekas luka pisau dan kapak di mana-mana, dan bahkan pelindung rantai di kepalanya tidak utuh sama sekali. Membuka pelindung kain, kertas murbei di dalamnya segera terjatuh dan pecah berkeping-keping. Jelas sekali, meskipun langkah baju besi manusia ini memblokir serangan tajam pedang dan kapak, kekuatan kuat Qiu Yaoer masih menghancurkan kertas murbei secara langsung. Tentu saja, ini hanya bisa digunakan sebagai referensi tertentu. Lagi pula, di medan perang, mungkin tidak ada orang yang bisa menyerang seperti Qiu Yaoer. Sayangku, kamu benar-benar luar biasa. Meskipun Nona Yaoer menebasmu seperti ini, kamu tidak bisa hancur dan terpotong. Kamu layak menjadi Bu Renjia. Kekuatan pertahanan ini benar-benar tak tertandingi. Mata Chen Xiaobing bersinar, dan dia seperti suami dari baju besi Bu Renjia. Kekuatannya di luar imajinasinya. Dia bahkan tidak bisa dibelah Qiu Yaoer. Memang benar perlindungannya cukup terjamin, tapi benda ini tidak bisa digunakan untuk melawan senjata berat, seperti kapak, atau beberapa senjata seperti palu. Jika tidak, meskipun dapat mencegah luka luar, luka dalam akan terjadi cukup parah. Kata Chen Ce, keuntungan dan kerugian dari langkah ini terungkap. Keuntungannya jelas, dan kerugiannya juga jelas. Untuk baju besi infanteri sekuat itu, pertama-tama, bobotnya menjadi masalah, dan kedua, tidak bisa melindungi dari senjata berat, jika diinjak kuda pasti akan mati. Namun, ini telah melebihi ekspektasi awal Chen Ce. Secara umum, jika skor sempurna adalah 100, setidaknya ini sudah menjadi 90 poin. Sekarang saya nyatakan penelitian Bu Renjia berhasil, dan langkah selanjutnya adalah produksi massal. Produksi massal baju besi infanteri juga merupakan masalah besar.
Ada lebih dari selusin pandai besi di kelas senjata, dan mereka membutuhkan waktu 3 hari untuk membuat satu besi untuk baju besi infanteri. Dibutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk mempersenjatai 100 tentara infanteri. Belum lagi hal lainnya, pabrik baja masih perlu dibangun dan dijalankan. Kemudian belangko baja yang dibentuk utuh bisa langsung digunakan untuk membuat lembaran besi dengan alat gerindra. Kalaupun ada beberapa bagian halus yang perlu dipangkas, hasilnya bisa meningkat pesat. Jadi masalahnya masih kembali ke pabrik baja. Hanya saja ketika Chen Ce meninggalkan Gunzu, pabrik baja di sana baru saja memperbaiki bangunan pabrik besarnya, dan kincir air besar tersebut belum juga dirakit. Orang lain tidak bisa melakukan tugas rumit itu, jadi mereka hanya bisa menunggu Chen Ce berpura-pura. Saat dia memikirkannya, Tong Dalei datang dan berkata dengan gembira, "Tuan, ada surat dari Li Tianba. Ini ditulis oleh Nyonya kedua untuk Anda." Surat yang ditulis oleh Li Linzi. Chen Ce terkejut, lalu segera berdiri. Bersambung ke bab selanjutnya.